Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran di channel YouTube saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik yang dipakai untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang LKPD UKIN, saya minta Bapak Ibu untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, oke? Sebelum saya menjelaskan tentang LKPD UKIN, nah di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar di channel YouTube saya. Nah, di sini yang ditanyakan, kalau kurikulum Merdeka kan tidak ada materi bakunya untuk dipakai semester kapan? Menyesuaikan kebutuhan dan lingkungan siswa. Apakah aman, Bu, saya pakai modul ajar yang kemarin di PPL 1 dengan merevisi sedikit di metode atau inovasinya? Nah, kebetulan PPL 1 masih di semester ganjil. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan ini. Yang ditanyakan ini pada dasarnya apakah bisa menggunakan materi atau modul ajar di modul ajar semester 1 pada saat UKIN video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, juga sudah saya sampaikan bahwa untuk uji kinerja aturannya itu harus yang semester berjalan. Artinya kalau Bapak Ibu melaksanakan uji kinerja di semester 2, maka materi UKIN-nya itu harus materi semester 2. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan UKIN-nya di semester 1 ya, materi untuk UKIN itu harus materi yang semester 1. Saran dari saya, untuk pertanyaan ini sebaiknya Bapak Ibu silakanlah mencoba karena masih banyak waktu. Silakanlah Bapak Ibu menyiapkan modul ajar yang materinya itu semester 2, karena Bapak Ibu akan melaksanakan UKIN ini di semester 2. Masih ada waktu sebelum Bapak Ibu melaksanakan UKIN ini, silakan saja Bapak Ibu menyiapkan atau menyusun modul ajar satu pertemuan saja. Bapak Ibu menyusun modul ajar untuk satu pertemuan atau RPP satu pertemuan saja. Yang terpenting adalah RPP lengkap atau satu set perangkat pembelajaran atau modul ajar lengkap semester 2 atau semester berjalan yang dipakai untuk Bapak Ibu melaksanakan UKIN video pembelajaran atau UKIN praktek pembelajaran ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa waktunya sudah sangat mepet atau tidak ada waktu lagi dan memang masih banyak yang harus disiapkan, silakan Bapak Ibu tanyakan masalah ini ke guru pamong dan dosen pembimbingnya. Karena apa? Ini masalahnya memang untuk materi ini juga sangat berpengaruh, jadi kita tidak bisa mengambil tindakan yang gegabah. Kalau misalnya Bapak Ibu salah mengambil materi semester 1, kemungkinan Bapak Ibu itu sangat berpengaruh di nilai UKIN Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat uji kinerja itu yang menilai Bapak Ibu bukan lagi dosen atau guru pamong pembimbing Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu kuliah, tetapi sudah chance atau tukaran dengan dosen-dosen yang lain tetapi masih satu bidang studi. Jadi sebaiknya untuk masalah ini silakan konsultasikan dengan guru pamong atau dengan dosen pembimbingnya sehingga Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa lulus UKIN. Jadi sebaiknya saran dari saya, jika masih ada waktu silakan persiapkanlah materi atau modul atau RPP yang semester 2 sehingga Bapak Ibu pakai pada saat Bapak Ibu melaksanakan uji kinerja. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Halo Kak, izin bertanya, untuk ujian ini apakah diperbolehkan menggunakan dua perangkat? Dalam hal ini laptop dan Chromebook. Laptop untuk mengerjakan soal ujian, sedangkan Chromebook untuk join dengan dosen. Untuk aplikasi SEB itu kita install sendiri atau dari penyelenggara ujian yang mempersiapkan? Oke, baiklah. Untuk pertanyaan ini, sudah saya sampaikan juga di video saya sebelumnya bahwa perangkat yang digunakan pada saat kita melaksanakan ujian itu ada dua ya Bapak Ibu. Satu perangkat atau laptop yang kita pakai untuk melaksanakan ujian. Kemudian satu perangkatnya lagi untuk join dengan dosen dan juga peserta ujian yang lain. Jadi silakanlah Bapak Ibu, bolehlah dua perangkat yang Bapak Ibu siapkan itu boleh dua-duanya laptop atau boleh satunya laptop dan satunya HP. Kalau saya pribadi waktu itu saya menggunakan satu perangkat yang dipakai untuk ujian, kemudian satu perangkatnya itu saya pakai HP. Nah, HP ini yang saya gunakan untuk join dengan dosen dan peserta ujian lainnya. Jadi silakan, terserah Bapak Ibu mau menggunakan dua perangkat ini, laptop semua silakan, atau boleh satunya laptop dan satunya HP, terserah. Yang terpentingnya harus atau hanya dua perangkat saja yang diperbolehkan oleh dosen atau oleh pengawas pada saat kita melaksanakan uji pengetahuan itu ya.
Kemudian untuk aplikasi SEB ini pertanyaannya install sendiri atau dari penyelenggara ujian. Jadi untuk aplikasi SEB ini kita install sendiri ya Bapak Ibu, install sendiri di perangkat atau laptop yang akan kita pakai untuk ujian tersebut. Sama juga dengan Bapak Ibu yang pernah mengikuti pretest PPG. Nah, di situ kita menginstal sendiri aplikasi SEB agar kita pakai pada saat melaksanakan uji pengetahuan ini. Beda dengan yang pernah pretest itu di tempat uji kompetensi itu disiapkan oleh panitia. Tetapi untuk uji pengetahuan ini berbasis domisili. Jadi di situ kita akan menginstal aplikasi SEB ini, kita menginstal mandiri atau kita menginstalnya sendiri di perangkat atau laptop yang akan kita pakai untuk melaksanakan ujian tersebut. Oke, kita lanjut. Saya akan menjawab lagi satu pertanyaan. Baru setelah ini saya akan menjelaskan tentang LKPD uji kinerja PPG dalam jabatan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Resmiati. Assalamualaikum Kak, perangkat ajar satukan semua mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD, dan penilaian. Jadi untuk perangkat ajar sudah saya sampaikan juga bahwa silakan diedit, digabungkan saja mulai dari RPP sampai dengan penilaian. Jadi satu set perangkat pembelajaran itu sudah Bapak Ibu satukan. Sudah Bapak Ibu edit gabung mulai dari RPP, bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan rubrik penilaian ini Bapak Ibu sudah harus edit gabung dan filenya harus dalam bentuk PDF sehingga pada saat Bapak Ibu melaksanakan UKIN, nah Bapak Ibu tinggal mengupload file dalam bentuk PDF. Saran dari saya, semua file yang akan diupload sebaiknya Bapak Ibu langsung menguploadnya dalam file PDF saja. Jangan Bapak Ibu menyimpannya dalam drive, karena ini kebiasaan banyak sekali yang setelah menyimpannya dalam drive dan mengcopy link drive-nya, dan banyak sekali kekeliruannya Bapak Ibu dosen tidak bisa membuka file-file yang Bapak Ibu atau link drive yang Bapak Ibu kirimkan tersebut. Jadi saran saya, sebaiknya file-file atau portofolio-portofolio yang akan Bapak Ibu upload, silahkan di convert ke PDF dan diupload langsung saja di kolom yang tersedia di laman UKM PPG. Oke Bapak Ibu? Nah sekarang saatnya saya akan menjelaskan tentang LKPD UKIN PPG dalam jabatan. Oke, ikuti terus video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini, oke? Oke, baiklah Bapak Ibu, ini adalah lembar kerja peserta didik yang pernah saya upload pada saat saya mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan di tahun 2022. Ini adalah contoh LKPD milik saya. Nah, di sini saya waktu itu saya melaksanakan UKIN ini di semester ganjil, maka saya memilih RPP semester ganjil yang saya pakai untuk melaksanakan uji kinerja ini. Karena pada saat PPL itu saya menggunakan materi di semester 1 dan juga ada materi di semester 2. Siklus 1 itu saya menggunakan materi semester 2, kemudian di siklus 2 itu saya menggunakan materi semester 1. Nah, karena di situ pada saat saya melaksanakan UKIN ini di semester ganjil atau semester 1, maka saya menggunakan kembali RPP yang saya pakai pada saat saya melaksanakan PPL. Yang terpentingnya di situ harus semester berjalan. Jadi saya memilih menggunakan kembali perangkat ajar yang saya pakai pada saat saya melaksanakan LPPL. Ini adalah LKPD milik saya. Nah, di sini materinya tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang pertama itu pasti ada identitas sekolahnya, kemudian ada mata pelajarannya, ada kelas, semester, judul LKPD-nya, dan nama kelompok. Nah, di sini silakan Bapak Ibu juga tuliskan nama kelompok. Sehingga pada saat Bapak Ibu membagikan LKPD tersebut, peserta didik Bapak Ibu tinggal menuliskan nama-nama kelompoknya di LKPD tersebut. Kemudian setelah identitasnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini ada dua, yaitu kompetensi 3.4 tentang menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian ada kompetensi dasar keterampilannya itu 4.4 menyajikan hasil analis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Baru setelah itu ada indikator pencapaian kompetensi ada dua, yaitu menganalisis sifat jari-jari atom dan energi ionisasi berdasarkan sifat keperiodikan unsur.
Kemudian 2, menyimpulkan hubungan antara nomor atom dengan jari-jari atom dan energi ionisasi berdasarkan sifat keperiodikan unsur. Nah, setelah IPK, kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu harus yang berbasis HOTS, Bapak Ibu. Itu sudah disampaikan pada saat kuliah, pada saat PPL juga Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong juga sudah menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu harus yang HOTS. Jadi di sini saya mengambil tujuan pembelajarannya yang pertama itu C4 dan tujuan pembelajaran yang kedua itu C5. Setelah tujuan pembelajarannya, kita lanjut ke petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan harus ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Dari sini ada 5 petunjuk LKPD yang saya tuliskan di LKPD ini. Setelah petunjuk pengerjaan LKPD-nya, nah di sini ada materi. Jadi silakan materinya juga kita tambahkan di LKPD tersebut ya. Jadi ada sedikit materi yang harus kita tambahkan di LKPD itu. Baru setelahnya kita masuk ke baiklah Bapak Ibu, untuk saya pribadi waktu itu saya melaksanakan uji kinerja ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini ada gambar yang saya berikan, kemudian anak-anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar yang saya tampilkan. Nah, di sini ada juga grafik yang saya tambahkan di sini, kemudian anak-anak akan membacanya sama juga. Nah, di sini dari gambar-gambar ini peserta didik akan menjawabnya. Kemudian dari akhir dari LKPD itu harus selalu ada daftar pustakanya yang Bapak Ibu tambahkan, itu wajib. Nah, setelah itu pada saat kita melaksanakan uji kinerja, berdasarkan pengalaman saya waktu itu LKPD ini saya bagikan, kemudian peserta didik mengerjakannya dalam kelompok, dan peserta didik setelah menyelesaikannya mereka akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, ini adalah contoh LKPD yang saya pakai atau yang saya gunakan pada saat saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Jadi saran dari saya, Bapak Ibu silakanlah pakai materi yang memang gampang, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan pada saat melaksanakan uji kinerja ini. Karena sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa untuk nilai paling tertinggi atau nilai yang besar atau poin paling besar dari uji kinerja ini ada atau letaknya itu di UKIN praktek pembelajaran ini, baik video pembelajarannya maupun perangkat pembelajarannya atau modul ajarnya atau RPP lengkap ini. Jadi sebaiknya Bapak Ibu silakan untuk UKIN praktek pembelajaran ini Bapak Ibu harus memaksimalkan untuk UKIN praktek pembelajaran ini sehingga Bapak Ibu bisa lulus UKIN PPG dalam jabatan. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar. Ini adalah contoh LKPD yang waktu itu saya pakai untuk melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Oke, tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.